Sahabat Cua, kembali lagi bersama saya Chelsea Monica dan juga ada Bapak Kristianus Lim. Sekarang saya sudah ditemani oleh salah satu wasit, Bapak Heri Darmanto. Oh iya. Selamat sore Pak Heri Darmanto. Sepertinya ada sedikit bukan trouble sih para sahabat Cua, tapi ada sedikit isu. Selamat sore Bapak Heri Darmanto. Suaranya apa bisa di-unmute dulu? Sepertinya masih termute dari Pak Heri Darmanto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Heri? Baik, Master Chelsea. Iya, para sahabat Syua, Pak Heri Darmanto dan Bapak Rudi Janto Majela sangat sibuk sekali nih dalam menyiapkan event match ini karena para wasit juga mengecek terlebih dahulu para pemain dan juga yang mengatur semuanya. Iya Pak Heri, bisa diceritakan apa nih yang sedang terjadi sekarang nih? Sepertinya Pak Yosep atau Pak Rudi Janto Majela tidak bisa bergabung dengan kita sekarang ini. Apakah yang sedang terjadi? Nah, sebelumnya mungkin ya yang penting saya sampaikan bahwa turnamen catur berubah ya. Jadi turnamen ini ya, turnamen catur sekarang udah masuk ke kita mau ada pertemuan. Turnamen ini adalah ini ya yang pertama kali yang berusaha memenuhi protokol FIDE, yaitu menggunakan kamera pemantau dari pemain untuk mencegah jin dan joki. Seperti itu, Master Chelsea. Jadi ini pertama kali di Indonesia ini. Oh iya, ini pertama kali nih Pak ya, yang menyelenggarakan acara kegiatan pertandingan catur online dengan protokol dari FIDE langsung ya Pak Heri ya. Iya. Iya Pak Heri, mungkin ini sangat dinantikan juga sama para penonton. Bagaimana hasil dari akhir pertandingan ini? Tadi masih diuji oleh Pak Yosef akhir tadi. Sebagian ada wakil itu jadi menang edit. Jadi secara sebenarnya ini sebelum saya itu keburu masuk ke di sini di Google Meet ini. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore. Apa bisa di-mute YouTube-nya biar suara kita tidak double? Mohon maaf. Siapa nih yang itu? YouTube-nya sudah di-mute kan? Pakai YouTube. Sepertinya ada suara double nih. Apakah dari Pak Kris atau dari Pak Heri? Enggak, saya mute, udah saya tutup suara. Mungkin dari Pak Heri atau Pak Yosef? Enggak, saya juga nggak ada suara nih. Oh, oke. Tapi sepertinya ada double. Iya, yang sudah saya matikan. Sepertinya ini dari Pak Yosef nih. Enggak mungkin. Semenjak Pak Yosef bergabung, suaranya double nih. Enggak mungkin. Oh gitu. Ini coba udah itu yang di Zoom saya mute juga udah. Oh udah. Masih agak double sih ya, mungkin ini apa-apalah. Itu suara dari luar tuh kayaknya. Iya. Baik, gimana nih Pak Yosef tadi? Apanya nih? Yang tentang Vega lawan Nadia. Iya, tadi ini terjadi Vega koleksinya hilang dan hilang berarti lost kontak kan, otomatis kita wasit memutuskan, nah itu dinyatakan kalah gitu untuk Veganya. Iya. Meskipun hasil ternyata main yang dilanjut di reces itu hasilnya kebalikannya begitu. Namun kita kan tidak bisa memantau apa yang terjadi sewaktu
bermain itu ya. Seperti itu jadinya. Oh, jadi karena pengaruh jaringan ya Pak Yosep ya? Aduh, suaranya kok double ya? Mungkin dari YouTube Pak Yosep atau dari YouTube Pak Kris? Enggak, kalau YouTube saya matiin semua kok. Iya, saya termasuk yang di sudah tidak laptop. double sih. Pak Yosep apa masih double? Karena saya sudah tidak double nih. Sebentar, ini apa harus lift itunya dulu? Udah, sekarang udah gak double sih. Oke, Pak Yosep bisa diceritain sedikit nih gimana tentang event ini, maksudnya tentang event catur online dari sisi wasit sendiri bagaimana? Ya, ini sebenarnya menarik juga ya. Memang suatu pembelajaran juga karena baru pertama kali dilakukan. Jadi tentunya harapannya ke depan akan semakin baik dan juga ya semakin kita paham lah apa masalah-masalah yang terjadi pada saat pertandingan online begitu. Iya. Kalau untuk hasil akhir bisa dibacakan Pak Yosep? Sebentar, itu Mas Heri yang megang itu tadi. Coba Mas Heri tolong dibantu Mas Heri. Pak Heri Darmanto? Karena tadi saya masih suaranya diskusi dengan Vega itu. Saya rekapnya. Vega rupanya masih belum puas ya. Iya, bentar ya. Selain itu tadi juga ada hal yang partainya Asa Syasha Fabian ya. Itu kan kalau secara faktanya tuh bisa remis ya. Tapi oh iya, yang tadi skak bolak-balik tuh pas di Menteri di H3 tuh. ya itu kan bisa skak bolak-balik yang nggak bisa ditolak ya, harusnya kan remis gitu ya. Tapi kalau terus Tapi putih menyerah. Nah itu barangkali bisa diceritain kenapa tuh? Apa Iya, memang apakah tadi ada kesalahan ngobrol apa? ke wasit? Pak Yosep, bisa diceritain? Tadi ada satu partai yang kalau tidak salah Tirov lawan Fabian, di mana si pemegang buah hitam itu tadi unggul satu, oh tidak, kalah satu perwira, tapi posisinya itu bisa skak bolak-balik, perpetual check, tapi putih malah menyerah. Apakah dia tadi ada konfirmasi ke wasit kalau dia salah klik menyerah atau memang dia menyerah? Putihnya yang menyerah atau hitam yang menyerah? Putihnya yang menyerah, Pak. Iya, putihnya yang menyerah. Putih menyerah itu secara teknis berarti ada kesalahan pada pihak putihnya. Dia bilang dia tidak melakukan menyerah gitu dan dia menganggap itu menang, tapi kalau dilihat partainya dianalisis oleh komputer itu partainya dia unggul hitam satu sih, berarti kan masih ini. Dan saya ditanyakan ke pihak ini apakah mau remis, bukan, dia mau cari menang. Jadi ya memang kejadiannya seperti itu, kejadian bahwasanya dia entah sengaja atau apa enggak, atau dia punya alasan ini ada lagi yang mainin akun dia, ya kita juga nggak tahu ya. Yang jelas posisi di situ dia menyerah begitu. Oh, jadi memang sengaja menyerah ya, bukan karena salah klik kan ada tuh tombolnya. Bukan, dia bukan sengaja ini ngeklik, malah nggak tahu, bukan nggak sengaja ngeklik, malah dia nggak merasa ngeklik, dia bilang begitu. Oh. Tidak merasa ngeklik tapi kok mungkin salah klik dia nyerah gitu. tanpa sadar salah klik, karena sepengetahuan saya kalau misalkan kita login akun catur online itu hanya boleh satu device. Jadi misalkan ada yang mau coba login lagi, pasti kitanya terkeluar akun kita. Iya, saya rasa begitu. Saya merasa dia mungkin salah klik tapi nggak sadar atau bagaimana gitu ya. Saya rasa begitu, karena nggak mungkin nggak ada yang ngeklik kok bisa nyerah gitu. Karena dari manapun kan nggak mungkin bisa intervensi begitu. Oh iya, berarti mungkin ya salah klik mungkin ya Pak, tanpa sadar, terus mungkin karena nervous juga ini
match-nya kan pasti Bisa, ada bisa, ketegangan bisa. sendiri, terus Atau mouse-nya tanpa pas sadar. nggak pas di situ atau apa gitu. Iya, tadi perkiraan kita memang karena salah klik, karena kan tombol menyerah itu bersebelahan dengan tombol Throw, tawaran throw. menawarkan remis ya. Iya, Iya, sepertinya Pak Heri masih merekap hasil ya Pak Yosep ya. iya. Pak Yosep, cerita ini pengalamannya jadi wasit itu tuh khususnya untuk catur online ini lebih sulit atau bagaimana nih Pak Yosep dalam memantau sportivitas para pemain dibandingkan catur offline ya? Ini masalahnya kalau ini aja, kalau umpamanya untuk problem teknis, misalnya teknis itu langkah-langkah catur itu biasanya salah langkah atau apa kan nggak akan terjadi ya, karena pasti illegal move itu nggak akan bisa, karena gajah pasti langkahnya hitam terus, kuda atau nggak mungkin ini. Secara itu nggak ada masalah sih kalau yang catur-catur itu. Cuma ini masalahnya biasanya masalah di non teknis yang seperti tadi itu, di peralatannya atau ya istilahnya gadgetnya lah, atau media pendukungnya gitu, bukan pada permainan caturnya ya, tapi di media pendukungnya itu yang terjadi gitu. Terima kasih. Iya, Pak Yosep. Iya, Pak Heri, apakah sudah selesai merekap hasil akhir event match ini? Ya, ini sudah saya rekap. Ya, kecuali yang saya umumkan, kecuali yang dari siapa itu si Vega sama Nadia ya. Yang lain ini Medina 1,5 ya, Fahri 2,5. Kemudian Adit 2,5. Agus 1,5 ya. Kemudian As sama Fabian 2,2. Samanta 1, Laisa 3. Nayaka 1,5, Putu 2,5. Helma 3,5. Misfa 1,5. Yasid 2,5 dan Veron 1,5. Ini ya, selain yang dari hasil Nadia Vega. Jadi dari wasit gimana nih hasil Vega Nadia, bisa kita umumkan sesuai pertandingan tadi ataukah masih menunggu diskusi dulu lagi? Aja. Kita diskusikan dulu. Didiskusikan lagi nanti ya Pak. Iya. Terima kasih banyak loh ini Pak Heri, Pak Yosep atas atas kerjasamanya. Dan ya, terima kasih banyak Pak Heri, Pak Yosep atas waktunya hari ini. Sampai nanti kalau misalkan ada update tentang Vega dan Nadia bisa diinfokan ke kami juga. Iya. Terima kasih Pak Yosep, Pak Heri, sampai bertemu kembali. Sampai ketemu. Iya, para sahabat Secua, setelah kita mewawancarai para wasit, kita juga bakal mewawancarai perwakilan dari pemain. Di sini sudah ada bersama kita Women Grandmaster Medina Wardaulia dan juga Master Percasi Wanita Laisa Latifa. Halo Medina. Halo Laisa. Halo. Apa bisa di... Mana nih videonya Medina nih? Wah. Halo. Wah, ini pemain-pemain catur kita yang cantik-cantik nih, guys. Para sahabat Secua pasti nggak sabar kan pengen dengerin suara merdunya Kak Medina dan juga adik Laisa. Iya, para sahabat Secua, kalau ada yang punya pertanyaan buat Kak Medina ataupun Laisa, bisa ditanyakan di kolom komentar live di chat di bawah YouTube streaming kita. Halo Medi, halo Laisa. Halo Pak Kris. Iya, sepertinya video Laisa sedang froze, jadi kita bisa nanya-nanya sedikit nih buat Medina nih. Matt, gimana nih Matt, masa pandemi ini Matt? Medina ngisi waktunya apa aja nih? Dan secara khusus caturnya gimana nih? Latihannya gimana? Dan gimana Medina latihannya di masa pandemi ini? Dan sekaligus persiapan Medina kan dijadwalkan akan mengikuti kejuaraan dunia catur wanita tahun ini kalau tidak diundur. Jadi persiapannya selama ini bagaimana nih Medina?
Persiapannya selama pandemi ini aku latihan lebih banyak memperdalam opening aku sama endgame aku. Jadi kemarin aku benar-benar belajar endgame dan juga opening aku liatin lagi opening aku yang masih kurang-kurang, aku perdalam lebih ke situ sih. Dan juga endgame gitu. Game ya. Iya, ini kan match Medina yang diselenggarakan oleh Sekolah Catur Tuta Dianto ini kan salah satu dari program untuk Medina latih tanding. Ya walaupun ini hanya online karena kan kita juga memang dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini kan tidak memungkinkan kita untuk latih tanding secara langsung untuk sementara ini. Nah, gimana nih Medina menanggapi event yang diadakan oleh Sekolah Catur Tuta Dianto ini? Event ini menurut aku sangat membantu ya buat aku dan juga adik-adik lainnya. Jadi kita bisa latih tanding dengan event yang formal dan kitanya juga lebih semangat untuk latihan dan juga pertandingannya itu sendiri. Dan karena kan sekarang kita udah karena pandemi ini kita jarang pertandingan. Dengan adanya pertandingan dari Siswa ini juga membantu saya dan juga adik-adik lainnya untuk mengobati rasa kangen pertandingan itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya event ini benar-benar memfasilitasi kita untuk bisa bertanding. Iya, berarti event ini memang sangat bermanfaat ya, khususnya untuk Medina dan juga adik-adik yang lainnya untuk tetap latih tanding secara online. Seperti itu ya Medina ya. Iya, kita beralih ke Laisa. Halo Laisa, selamat sore Laisa. Halo, selamat sore. Apa kabar nih? Kalau menang auranya bahagia ya. Auranya senyum terus gitu ya. Wah, ini nggak kejutan juga sih karena dua-duanya memang pemain yang berpotensi, tapi kemarin sempat menang 2-0 tuh Laisa. Itu persiapannya, apakah Laisa ada persiapan khusus untuk event dual match ini atau bagaimana? Laisa bisa diceritain sedikit? Ada sih, kayak latihannya lebih sering lagi, terus kayak sehari tuh bisa beberapa jam gitu. Kalau secara khusus untuk lawannya Laisa sendiri kan Samantha nih, apakah Laisa mempersiapkan openingnya Samantha atau lihat-lihat partainya Samantha atau hanya latihan umum fokus di openingnya Laisa dan latihan kayak taktik, endgame atau dan semacamnya? Dua-duanya sih, pelajarin openingnya Samantha juga, pelajarin opening sendiri juga. Wah, memang persiapannya luar biasa ya Laisa ya. Ini calon-calon pemain profesional nih, sahabat Secua. Memang untuk menjadi lebih profesional itu memang dibutuhkan persiapan sebelum pertandingan secara khususnya ya. Seperti yang dikatakan oleh Grandmaster Susanto tadi, untuk melakukan preparation. Iya, Laisa sendiri sebelum match ini berlangsung, memang target menangkah atau bagaimana? Targetnya sih menang aja. Targetnya menang aja ya? Ya, soalnya kan udah latihan keras tuh, ya gitu. Iya, soalnya kan nggak semua pemain nih ada, kalau ada pertandingan targetnya menang, kadang-kadang kan ada yang bilang, ya yang penting targetnya bermain yang terbaik gitu. Tapi memang Laisa memang dari awal targetnya menang ya. Dan memang kerja keras juga, melakukan persiapan, dan ya bagus sekali. Selamat loh Laisa. Dan selain persiapan match ini, Laisa kalau sehari-hari latihan gimana nih, khususnya dari selama masa pandemi ini Laisa ngisi waktu gimana? Biasanya abis kayak pelajarin teori-teori gitu, biasanya suka main online sih, kayak terus ikut turnamen online gitu. Ikut turnamen online, memang rajin ya Laisa ini ternyata ya sahabat Secua ya. Memang ya layak, kemenangan ini memang terbukti karena dari hasil kerja keras Laisa. Dan sekali lagi selamat Laisa. Kita kembali lagi ke Medina. Halo Medina. Ya Medina, ada nggak nih yang pengen disampaikan buat para sahabat Secua yang lagi nonton streaming ini, dan juga harapannya Medina ke depannya gimana dalam percaturan Indonesia dan juga khususnya dalam karirnya Medina ke depannya gimana?
pemirsa sahabat cuat, pastinya karena emang untuk melihat prestasi itu butuh proses, walaupun kalah, pengalaman, jangan pantang menyerah sampai kamu benar-benar menjadi juara gitu. Dan kalau harapan kedepannya percaturan Indonesia semoga lebih maju lagi, lebih banyak grandmaster mudanya lagi, dan pastinya bisa selalu membawa nama harum Indonesia di ajang-ajang multi-event ataupun di ajang internasional lainnya. Iya, terima kasih banyak Medina. Kalau dari Laisa, ada yang mau di-share gak nih buat teman-teman khususnya yang seumuran Laisa nih? Biasanya kan Laisa kan ini umurnya 14 tahun ya, masih ya? Kan biasanya seumuran Laisa ini kan zaman-zamannya masih suka main gitu ketimbang kalau Laisa kan menghabiskan waktunya sebagian besar untuk latihan catur dan belajar catur. Nah, ada tips-tips khusus nggak buat teman-teman seumuran Laisa secara khusus atau juga buat adik-adik di bawah umurnya Laisa? Pintar-pintar bagi waktu aja sih, lebih kayak meluangkan waktu untuk yang lebih bermanfaat aja. Jadi pintar memanage waktu seperti itu ya Laisa ya. Iya, Laisa kan tadi dari Women International Master Umi Fisabilillah ya. Iya, apa sering latih tanding juga secara langsung? Kan kalau satu rumah nggak perlu social distancing ya. Sering tanding langsung nggak? Atau malah jarang kalau sama kakaknya? Enggak, jarang. Waduh, malah jarang ya? Justru malah jarang ya, padahal tiap hari ketemu ya di rumah ya. Tapi latihan bareng juga jarang atau Laisa latihan sendiri juga? Latihan sendiri sih, sendiri-sendiri. Latihan sendiri ya? Iya, terima kasih Laisa. Laisa, harapannya ke depan buat percaturan Indonesia dan juga buat Laisanya sendiri? Semoga banyak yang lebih apa ya? Semoga aja percaturan Indonesia itu lebih baik, terus kayak banyak grandmaster lagi. Kalau buat karir Laisa sendiri, ada harapan khusus? Semoga punya gelar sendiri, gelar internasional. Amin. Ya, itulah harapan-harapan dari perwakilan pemain kita, dari Grandmaster Medina Wardaulia dan juga Master Percasi wanita Laisa. Dan para sahabat Cuap mohon didoakan agar harapan-harapannya tercapai. Iya, terima kasih Medina, terima kasih Laisa. Iya Bapak Kristianus Lim, apa yang pengen disampaikan nih secara khusus buat Medina, buat Laisa yang ada di sini, dan juga buat para peserta lainnya yang sudah mengikuti event ini. Dan setelah itu mungkin ada yang mau disampaikan buat semuanya, para sahabat Cua yang sedang menonton streaming kali ini. Iya Chelsea, itu sebagai pengurus PB Percasi, pengurus juga di Cua ya, kita sangat senang sekali melihat pertandingan selama 2 hari ini dari para pengurus juga ya, panitia tuh begitu semangat untuk menampilkan yang terbaik gitu ya, yang fair play, dan itu terlaksana di lapangan. Saya kira kalau masih ada hambatan-hambatan sedikit, yaitu namanya pertama kali ya, pasti akan terjadi gitu. Nah itu nanti harapannya sih bisa diselesaikan baik-baik gitu ya. Yang tadi kehilangan koneksi, yang katanya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nyerah sendiri gitu ya. Mudah-mudahan itu nggak jadi masalah. Kita perbaiki untuk kedepannya. Dan antusias dari penonton juga ya, dari pemain, dari penonton, saya kira sangat menggembirakan begitu ya. Itu juga memotivasi panitia untuk bisa mengadakan event sejenis ini itu secara lebih teratur gitu ya. Nanti mungkin ditingkatkan lagi sesuai kebutuhan begitu ya. Event ini sebetulnya memang bermanfaat buat mengisi masa ketika tidak bisa bertanding secara online secara offline, terutama untuk Medina yang masih ada program itu ya, program Piala Dunia Catur Wanita itu masih on schedule gitu, belum ditunda ya.
itu kan rencananya 10 September kalau tuntas sampai 3 Oktober kalau nggak salah. Nah itu masih dalam on schedule gitu, dan PW Percasi juga sedang mempersiapkan, harapannya sebulan sebelum pertandingan tuh ada latihan yang intensif ya, dengan harapan pelatihnya tuh bisa hadir ya. Harapannya seperti itu. Kalau tidak bisa hadir pun akan dilakukan secara online. Tetapi program itu sedang dipersiapkan gitu ya. Medina sendiri apa ada kontak dari panitia? Sebab kalau yang sifatnya Piala Dunia itu harus ada agreement gitu, tanda tangan yang harus disetujuin. Nah, nanti Medina terikat dengan kontrak yang harus ditandatangani itu gitu. Nah itu apakah ada dari panitia yang menghubungi lewat email? Dari panitia belum ada yang menghubungi. Belum ya? Ya sob, saya tanya baru kemarin, saya tanya, mereka bilang tetap masih on schedule, tapi kemungkinan peluang ditunda juga ada gitu kalau situasi tidak membaik gitu ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa mereka atasi, misalnya kalau penerbangan ditutup gitu ya, karena ini kan dari berbagai negara ya, kalau ada penerbangan yang ditutup ya otomatis kan nggak bisa hadir gitu ya, seperti itu. Tapi harapannya Medina jangan pernah mengendur latihannya, itu biasa saja, karena kamu kan pemain catur profesional ya, yang di Indonesia tuh berada di atas gitu ya, jadi harus selalu siap ketika ada pertandingan. Sebagai contoh misalnya FIDE ini menawarkan Olimpiade catur online gitu. Nah ini kan kita sih karena catur online harus ikut lah, itu kan bisa diikutin gitu. Nah itu harapannya pemain selalu dalam kondisi siap gitu. Memang yang Olimpiade online ini sifatnya rapid sepertinya gitu ya. Ada beberapa perubahan format lah. Ya seperti itu untuk Medina. Ya, Pak. Untuk Laisa masih ada kan? Masih, Laisa. Jangan hilang, Laisa. Ada pesan khusus nih dari Bapak Kris nih. Ada Pak Kris. Laisa masih di sini Pak Kris. Laisa Masih ya? cuma kelihatan hidung sama bibirnya doang, agak turun dong bacanya. Nah, ya. Di Turun tempat lagi. saya cuman L doang. Udah kelihatan itu. Itu Laisa partainya hebat sekali ya. Kemarin tuh yang partai kedua yang pukul gajah di D7 itu kan seperti main catur sendat gitu ya. Walaupun rapid ternyata kelihatan gitu, ketemu tuh itu the best move gitu ya, yang langsung bikin menang. Korban kualitas ya gitu. Jadi main ketika korban kualitas, korban materi gitu ya, itu kan mesti posisi sudah dihitung cukup jauh gitu, udah ada paling nggak bayangan menang gitu ya. Nah itu bisa kelihatan. Saya pikir Laisa bisa segera masuk barisan pecatur elit di Indonesia gitu untuk putri ya. Mudah-mudahan itu bisa segera terwujud gitu ya. Ini juga Amin. jadi catatan gitu. Jadi catatan penampilan bagus gitu ya. Itu kan nanti biasanya akan ada kesempatan untuk bertanding ke level yang lebih tinggi lagi. Nah itu memang tinggal tunggu waktu sesuai dengan kondisi yang terbaik gitu ya. Setelah situasi pandemi berlalu, saya kira ketika ada pertandingan internasional yang sifat yang sesuai ya untuk kelompok umur gitu, saya kira Laisa pasti akan masuk barisan pecatur nasional itu gitu. Jadi ketika momen itu tiba, Laisa harus selalu udah siap begitu. Saya kira seperti itu Chelsea untuk Laisa. Kalau secara keseluruhan ya itu tadi, kita memang terima kasih juga dengan panitia ya, sejumlah panitia yang sudah bekerja keras, yang teknologi seperti ini kan nggak semua orang nguasain gitu ya. Jadi kepada Mas Aulia Ardianto itu dan timnya ya, kita terima kasih sekali karena bertanding online dan kemudian ada komentator sehingga pertandingannya itu bisa dinikmati
bisa mendapatkan manfaat. Nah itu kan kerjasama dari berbagai pihak itu yang saling mengisi sehingga bisalah muncul situasi seperti ini ya. Pertama kali di Indonesia ada pertandingan online yang dimonitor untuk tidak ada terjadinya kecurangan-kecurangan, dan kemudian ada komentatornya, ditampilkan juga baik, direkam, sehingga nantinya bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah ini sesuatu yang luar biasa begitu, Chelsea. Saya kira seperti itu ya. Iya, iya. Juga saya sampaikan terima kasih juga selain buat para panitia dan juga para sahabat Secua yang sudah menonton streaming ini dari kemarin, dan juga kita sampaikan juga terima kasih ya Pak secara khusus buat sponsor kita Sekolah Catur Uto Tadianto sepertinya, dan iya. Dan terima kasih Medina, terima kasih Laisa, dan oh iya Pak Yosef, bagaimana tadi hasil terakhir Vega lawan Nadia? Oh ya, tadi setelah melalui beberapa pertimbangan, Iya. akhirnya kami putuskan bahwa itu hasilnya draw, karena memang di peraturannya kita belum cantumkan bahwa kalau umpamanya mati Zoom-nya itu dinyatakan kalah, itu tidak ada gitu. Jadi setelah kita ambil kebijakan draw, karena tadi melihat upaya Vega juga berupaya untuk kembali ke mana, untuk berupaya untuk connect kembali gitu. Ada upaya-upaya seperti itu. Jadi tadi hasil babak keempat remis ya Pak ya? Iya, dinyatakan remis. Berarti hasil matchnya, hasil akhir match antara Nadia dan Vega? Dua sama. Jadi. Dua sama ya, berakhir imbang ya akhirnya ya? Iya. Iya, berarti sudah tidak ada masalah lagi ya Pak Yosef ya? Semua pertandingan sudah clear ya, sudah dengan hasilnya semuanya. dengan clear. Ya. Ya, mungkin ya kita ada Bu Lisa juga sekarang di sini. Halo Bu Lisa, halo lagi Bu Lisa. Halo Bu Lisa. Di sini juga sudah ada Kak Fani tapi masih di mute. Halo Kak Fani. Mas Aulia mungkin bisa mengaktifkan videonya masing-masing biar para sahabat Secua bisa melihat people behind this event, guys. So ya, kita sudah lihat Kak Fani tapi masih di mute. Halo Kak Fani. Halo Moni. Selamat sore Kak Fani. Sore. Apa kabar nih? Gimana? Nonton streamingnya, nonton partai-partainya seru nggak nih? Puas sekali. Komentatornya mantep. Partainya juga bagus. Wow, mantap. Wah, sudah ada Mas Aulia juga. Ya, para sahabat Secua, Mas Aulia ini yang menjalankan streaming ini. Mas Aulia sudah bekerja sangat keras untuk memungkinkan streaming ini live. Jadi kita ucapkan juga terima kasih banyak buat Mas Aulia dan rekannya yang sudah membantu streaming ini agar berjalan dengan lancar. Dan juga kepada sponsor Sekolah Catur Uto Tadianto dan juga para panitia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan juga para sahabat Secua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton streaming ini. Mungkin Bu Lisa ada yang mau disampaikan kata-kata terakhir sebelum kita menyelesaikan streaming ini? Nggak ada kata lain selain saya sangat senang banget dan tidak lupa terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada semuanya, kepada semua peserta, kepada semua tim pelaksana, pokoknya semua yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Hanya terima kasih. Semoga acara ini memberikan pelajaran yang baik, memberikan sebuah entertain yang baik juga, bukan hanya kepada pecinta catur, tapi kepada semua. Jadi nggak hanya yang senang catur ya, yang barangkali baru meraba-raba catur itu seperti apa, mereka pun juga bisa menikmati. Dan semoga catur ini juga semakin bermanfaat bagi semakin lagi banyak orang. Makasih Chelsea sebagai host. Ya, Bu Lisa, apakah ada kemungkinan event seperti ini diadakan lagi dari Sekolah Catur Uto Tadianto? Kalau dari wawancara dengan para tokoh ya tentu ya, kemarin kan kita sudah mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Utut, Pak Eka, itu sangat antusias ya beliau ya. Pak Utut bahkan sempat menyinggung yang namanya webinar. Pak Eka menyinggung tentang event berikutnya. Jadi itu sebetulnya adalah upaya-upaya untuk menyelenggarakan program online dengan berbagai
kreasi berbagai bentuk. Ada berupa pelajaran, tapi ada juga berupa turnamen. Dan nanti kita akan juga secara kreatif kita kemas supaya program itu menjadi lebih menarik, tidak monoton, dan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Lisa penjelasannya. Dari Kak Fani nih. Halo Kak Fani. Kak Fani ini kan para sahabat show, Kak Fani ini adalah salah satu pelatih yang melatih di Sekolah Catur Utu Tadianto. Kak Fani, ada yang pengen disampaikan nggak buat para sahabat Secua? Iya, untuk yang udah menyaksikan, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalau seandainya selanjutnya ada acara seperti ini lagi, antusiasme dari para penonton makin meningkat. Jadi kita yang melaksanakan juga makin semangat. Oh iya, terima kasih. Oh, sepertinya Aditya Arfan Bagus sudah join nih sama kita. Halo Adit. Adit, suaranya mana Adit? Kita mau dengerin suara merdunya Adit. Halo. Halo Adit. Halo. Selamat sore Adit. Selamat ya, tadi menang match ya. Partainya menegangkan sekali nih dari kemarin nih. Dibahas sama komentator-komentator kita. Gimana nih, Adit bisa diceritain sedikit nggak? Persiapannya, apakah ada persiapan khusus menjelang event ini atau bagaimana? Latihan biasa aja. Latihan biasa aja ya? Gimana nih perasaannya? Gimana tuh, Dit? Latihan biasanya gimana yang kamu maksud biasa seperti apa? Ngangkat barbel atau apa gitu. Ntar ternyata biasa, nggak taunya luar biasa nih. Rupa-rupanya latihannya 12 jam per hari kan biasa bagi Adit, luar biasa bagi Pak Yosep nih kan. Pak Yosep sejam latihan aja udah pusing dia. Bisa di-share Adit gimana persiapannya kemarin? Latihan opening doang sih. Persiapin openingnya. Oh iya, tadi salah satu partai Adit kan Agus langkah kedua jalanin H4 tuh, langkah H4. Itu Adit kaget nggak? Kaget sih. Kaget. Terus Adit gimana tuh? Maksudnya menanggapinya gimana tuh tadi? Biasa aja. Biasa aja ya? Wah, sepertinya dari persiapan menanggapi juga semuanya biasa aja ya. Jangan-jangan ntar saya tanya perasaannya Adit menang, biasa aja. Iya, Adit ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton streaming ini, buat mungkin motivasi buat teman-teman atau adik-adik di bawah umur Adit, motivasi buat latihan caturnya gimana, Adit? Belajar terus, semangat. Singkat, padat, dan jelas ya Adit ya. Pak, terima Adit, kasih. saya tanya sedikit, Mon ya. Iya, silakan Pak Kris. Ya, Adit tadi kan itu terakhir-terakhir emang udah krisis waktu. Tapi kan terakhir itu udah menang 2 pion, nggak berupaya menang lagi atau bagaimana tadi? Kenapa mutusin udah gajahnya biarinin aja diambil gitu sehingga otomatis draw gitu ya? Ya udah pusing juga Pak, udah nggak bedah duduk ya. Oh gitu. Ya oke. Oke, semoga Adit karirnya di catur juga semakin sukses ya Adit, bisa dapat Grandmaster secepatnya, dan juga studinya di sekolah juga lancar-lancar aja. Amin. Sukses ya Adit. Tadi saya lihat ada Mbak Dwi Sulastri ya, tapi live lagi. Iya, live lagi. Iya, Mbak Dwi Sulastri juga salah satu people behind Cua guys. Jadi tadi sempat hadir, tapi mungkin ada jaringan atau bagaimana, jadi live lagi. Tadi sebenarnya saya pengen nanya nih Bu Lisa, buat para sahabat Cua yang sedang menonton kita, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana nih pengen gabung di Sekolah Catur Utu Tadianto biar kayak senior-senior yang sudah juara-juara. Tadinya saya mau nanya sama Mbak Dwi, tapi Mbak Dwi-nya sudah tidak ada. Mungkin Bu Lisa atau Kak Fani? Kak Fani bisa menjelaskan atau Bu Lisa? Ya, Kak Fani, silakan Kak Fani. Kak Fani, silakan di-unmute dulu. Iya. Kalau untuk join bisa langsung kontak ke nomor WA-nya Sekolah Catur Utu Tadianto. Bu Lisa kayaknya malah yang hafal nomornya. Oh, nanti ada ditampilkan juga ya? Iya, jadi sebenarnya juga ada. Semua umur bisa ikut join di Sekolah Catur Utu Tadianto ya Kak Fani ya? Bisa dari start umur 5 tahun sampai dewasa pun kita juga ada kelas. Sekarang karena pandemi
kelas kita jadi online. Oh, jadi kelasnya online ya? Bisa disebutkan Kak Fani pelatih-pelatih yang mengajar di Sekolah Catur Utu Tadianto? Iya, yang melatih di Sekolah Catur Utu Tadianto ya yang jadi komentator selama pertandingan kemarin. Jadi ada Pak Dede Liu, ada Pak Anjas, ada Pak Taufik, ada Pak Susanto, ada Bu Lisa, ya, dan saya sendiri. Juga ada Ibu Restati. Jadi kami selaku pengajar di Sekolah Catur Utu Tadianto selama pandemi ini mengajar secara online, jadi via Zoom ya. Oh ya, jadi semua para sahabat Siswa dimanapun Anda berada, mungkin ada beberapa orang yang kesulitan ke Sekolah Catur Utu Tadianto secara langsung, tapi berkat pandemi ini ada sisi positifnya juga. Jadi Sekolah Catur Utu Tadianto sekarang menyediakan program kelas secara online, kelas reguler maupun private. Jadi buat para sahabat Siswa yang ingin bergabung di Sekolah Catur Utu Tadianto dapat menghubungi kontak yang sudah disediakan. Nanti ada muncul di screen kita, atau para sahabat Siswa juga bisa langsung ke website resmi Siswa, www.siswa.id, atau juga bisa follow Instagram resmi kita, dan ya bisa menemukan kontak kita langsung di sana. Ya, sudah bergabung juga Pak Joni. Sore Pak Joni. Bisa di-unmute dulu Pak Joni. Mungkin ada yang pengen Pak Joni sampaikan dan kesan-pesannya. Di-unmute, mohon maaf Pak Joni, di-unmute dulu. Ya. Terima kasih Chelsea. Iya Pak Joni. Saya ucapkan terima kasih atas suksesnya acara duel match Siswa. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung terus ya, memberi kesempatan pada pemain-pemain muda untuk ikut dari berbagai pelosok di tanah air. Siswa dengan dikomandai oleh Bu Lisa, Pak Kris, dan dibantu teman-teman, Bu Fani, Chelsea juga, Bu Dwi, ada guru-guru yang bagus seperti Anjas, Pak Dede, siapa lagi ya, tapi kadang ya, itu satu tim yang kuat ya, untuk memberikan peluang bagi anak-anak kita untuk belajar catur dengan baik dan benar. Sukses untuk Siswa. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Joni pesan dan kesannya. Ya, saya rasa seperti itu para sahabat Siswa. Kita sudah tahu hasil akhirnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rudi Janto Majela. Dan sepertinya semua sudah clear hari ini, dan juga kesan dan pesannya sudah kita dengarkan dari sisi pemain, dari sisi komentator, dari sisi panitia juga sudah kita dengarkan semuanya. Dan jangan lupa kalau para sahabat Siswa mau bergabung, tinggal kunjungi website resmi kita www.siswa.id. Nanti di sana para sahabat Siswa bisa menemukan akun sosial media kita yang resmi dan juga kontak WhatsApp kita, dan para sahabat Siswa bisa langsung menghubungi kita. Dan di sini juga sudah ada Mas Aulia bersama rekannya yang membantu streaming ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Eka, Pak Utut, Bu Lisa, Pak Kris, Kak Fani, Pak Yosep, Pak Heri, Pak Joni, semuanya, Kak Susanto Megaranto, Pak Dede Liu, Mas Anjas, Mas Taufik, Mas Aulia dan rekannya, dan para pemain yang sudah bermain dengan sportivitas, dan juga para sahabat Siswa tentunya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau kita sudah mau say bye-bye nih? Terima kasih cukup. Ya, Pak Kris, ada yang mau ditambahin? Sudah cukup ya semua sudah kayaknya. Cukup, ya. Pak Yosep, jangan ngelamun Pak Yosep. Cukup sekali. Mas Aulia, sedikit nih Mas Aulia. Saya mau tanya sedikit aja nih Mas Aulia, sebelum kita benar-benar tutup nih streamingnya. Halo Mas Aulia. Ya, halo. Ya, sebelumnya makasih ya Mas Aulia atas kerja kerasnya bersama rekan-rekannya. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Aulia, mungkin kendalanya dalam
menyediakan live streaming ini apakah ada kendala dan bagaimana Mas Aulia? Iya, terima kasih Chelsea. Jadi untuk ya kendala-kendala pastinya kita akan sempurnakan ya. Tapi sebenarnya kendala utama adalah kita semua nih panitia misah-misah gitu ya. Idealnya namanya live streaming itu semua harus di satu ruangan. Tapi ini antara panitia, host, dan tim teknisi itu misah-misah gitu ya. Jadi butuh extra effort dan pastinya kendala juga ada aja pasti yang nggak kita perhitungkan gitu. Tapi sejauh ini sangat menyenangkan lah bekerja sama dengan orang-orang yang backgroundnya catur seperti ini. Karena tidak perlu menjelaskan panjang-panjang, udah pada pintar-pintar semua. Jadi gampang gitu untuk kerjasama dengan orang catur. Ntar terbang semua nih, yang orang catur, yang merasa orang catur, ntar terbang semua nih, dengar-dengar kata-kata. Tapi itu beneran loh. Nih. Waduh. Sangat mudah bekerja sama dengan orang yang backgroundnya catur gitu. Waduh, jangan-jangan saya sendiri nih yang terbang nih, ntar lagi nih. Iya, berarti di samping ada kendala-kendala, tapi berkat kerja keras Mas Aulia dan rekannya, live streaming ini tetap berjalan dengan lancar, walaupun tadi misalkan ada sedikit kendala, mohon dimaklumi ya para sahabat Shua, ini juga merupakan pertama kali. Tapi sepertinya secara keseluruhan, menurut saya pribadi juga ini sudah sukses lah, maksudnya secara keseluruhan. Iya, terima kasih Mas Aulia. Oh ya, ini ada pertanyaan dari viewers. Satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Yosep nih. Kan Pak Yosep dari Wasit, apakah PGN partai-partai tadi disediakan? Kalau misalkan ada yang mau download PGN-nya, bagaimanakah? Oh ya, ada. Nanti Mas Heri Darmanto akan menyiapkan. Nanti silakan hubungin langsung aja ke Mas Heri Darmanto. Gitu. Kalau enggak nanti bisa hubungin Sekolah Catur Utut Adianto ya. Gitu aja ya. Mungkin nanti bisa di-upload ke website kali ya, PGN-nya ya? Ya bisa aja nanti ya. Oh iya. Jadi buat para sahabat Shua yang ingin download PGN partai-partai dari event tersebut, nanti bisa kunjungin website kita. Nanti kita bakalan update di sana. Iya, sepertinya sudah selesai semua nih, dan kita bisa menutup event ini. Dan unfortunately, we have to say goodbye to you all of you guys. So, bye sahabat Shua. Jangan lupa stay safe ya. Kalau tidak ada kepentingan yang urgent, stay at home aja, jangan kemana-mana. Dan kalaupun keluar rumah, harap menggunakan masker dan semua protokol kesehatan yang ada. Oke, semuanya saya pamit. Pak Kris, Bu Lisa, Pak Yosef, Kak Fani, Mas Aulia, dan semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Bye-bye. Bye.